Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittabal huda amma ba'du. Pemirsa HSI Abdul Roy YouTube channel dimanapun Anda berada, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari ke-7 di bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah mudahkan kita kembali untuk menuntut ilmu di program Halaqah Ramadaniyah 1445 Hijriah di episode yang ke-7. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa HSI Abdul Roy YouTube channel dimanapun Anda berada, seperti biasa kita memiliki waktu 1 jam ke depan. Kita akan memanfaatkan waktu ini untuk menuntut ilmu bersama Ustaduna, melanjutkan pembahasan di Kitabus Shaum Sahih Bukhari, dan alhamdulillah nanti setelah kita mendapatkan pelajaran dari Ustaduna, maka para pemirsa bisa berinteraktif, bertanya langsung kepada Ustadz. Silahkan layankan pertanyaan Anda di line telepon dengan nomor 082211950008. Sekali lagi, Anda bisa berinteraksi, bertanya kepada Ustadz di line telepon dengan nomor 082211950008. Dan di nomor yang sama, Anda juga bisa melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat atau WhatsApp. Kemudian, di akhir acara, insya Allah nanti kita akan memberikan kuis. Kita akan suguhkan kepada pemirsa HSI Abdul Roy dimanapun Anda berada, bisa menjawab pertanyaan yang akan kami berikan di akhir acara, dan insya Allah hadiahnya menarik dan akan diumumkan pemenangnya besok di episode yang ke-8. Dan sekarang kita live dari studio HSI Pandeglang, Banten. Alhamdulillah, Masya Allah sudah hadir bersama kita semua pemateri kita, Ustaduna Dr. Abdul Roy. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa Ustaz? Ahlan, alhamdulillah bikhair. Gimana Ustaz? Sehat antum? Sehat alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Ustaz, alhamdulillah ini tidak terasa kita sudah masuk ke episode yang ke-7 Ustaz. Masyaallah. Masyaallah, semoga Allah mudahkan kita. Masyaallah, target kita sampai 20 episode Ustaz ya. Insyaallah. Beres masyaallah. Dan sekarang sudah masuk bab baru lagi masyaallah nih di bab. Insyaallah. Barakallahu fikum para pemirsa HSI Abdul Roy YouTube channel dimanapun Anda berada. Tanpa mengulur waktu, kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustaduna Dr. Abdul Roy. Falyatafadhal Ustaz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabus Shaum dari Sahih beliau. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang baru, Babu As-Shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbah. Nah, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Summa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Babu shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbata. Qala haddatsana Abdanu an Abi Hamzata anil A'mashi an Ibrahima an Alqamata qala baina ana amsi ma'a Abdillahi radhiyallahu anhu faqala kunna ma'a nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala man istata'a al-ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Nah, berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babus shaumi liman khafa ala nafsihi al-uzbah. Bab tentang puasa, maksudnya adalah disyariatkannya puasa dan didorongnya puasa bagi orang yang takut atas dirinya uzbah, artinya belum menikah ya. Dan maksud ucapan beliau adalah bagi orang yang takut terjerumus ke dalam sesuatu yang diharamkan, perzinaan. Maka dalam keadaan demikian, seseorang belum mampu untuk menikah, sementara dia khawatir terjerumus ke dalam perzinaan. Dalam keadaan demikian
didorong, diperintahkan untuk memperbanyak puasa. Beliau mendatangkan hadis Abdullah bin Mas'ud, diceritakan oleh Alqamah, murid beliau. Baina ana amshi ma'a Abdullah radhiyallahu anhu. Ketika aku berjalan bersama Abdullah, dan apabila disebutkan Abdullah begitu saja di dalam sebuah riwayat dari sahabat Nabi SAW, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Banyak di sana sahabat-sahabat Nabi SAW yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin Al-As, ada Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah yang lain. Kalau tidak salah sekitar 100-an sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah. Nah, ketika disebutkan Abdullah saja, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Alqamah adalah murid dari Abdullah bin Mas'ud. Aku sedang berjalan bersama Abdullah. Ini menunjukkan yang namanya murid ini bukan hanya di majelis ilmu saja, tapi dia juga mengambil faedah dari gurunya, bahkan ketika dia dalam keadaan berjalan. Dari situ dia bisa bertanya, dari situ dia bisa mendengarkan hadis dari gurunya, atau sekedar melihat adab, melihat akhlak. Mungkin di jalan beliau melihat ada sesuatu yang mengganggu manusia, melihat apa yang beliau lakukan. Mungkin bertemu dengan orang yang jahil, bertemu dengan orang yang melakukan kemungkaran, melihat bagaimana gurunya mengamalkan agama ini, mempraktekkan agama ini. Alqamah di sini berjalan bersama Abdullah. Dan lihat apa faedah yang didapatkan oleh Alqamah di sini. Faqala, maka dia mengatakan, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berjalan dan dia mentahdits, yaitu menyampaikan hadis Nabi SAW. Kunna ma'an Nabi SAW. Kami dahulu bersama Nabi SAW. Sebagaimana kalian, wahai murid-muridku, sekarang membersamai aku, maka dulu kami juga demikian. Membersamai Nabi SAW, mengambil faedah dari beliau, menerima apa yang telah diturunkan kepada beliau berupa wahyu. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, man istata'a al-ba'ata, barang siapa yang memiliki kemampuan, dia mampu dari sisi harta, mampu dari sisi fisik, siap untuk menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Di sini Nabi SAW mengarahkan, mendorong bagi orang yang memiliki kemampuan dari sisi harta, ada yang dia gunakan untuk mahar, kemudian dia memiliki kemampuan secara fisik yang dibutuhkan bagi orang yang menikah, falyatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Dorongan dari beliau SAW bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menikah. Karena di dalam pernikahan ada, sebagaimana nanti akan disebutkan, hikmah yang utama adalah menjaga kita dari kemaksiatan. Karena banyaknya orang yang terjerumus ke dalam syahwat yang satu ini, yaitu syahwat kemaluan. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, menjadi sebab masuknya seorang ke dalam neraka, adalah al-famu wal faraj. Dua lubang ini. Yang pertama adalah mulut
karena seseorang tidak bisa menjaga ucapannya, bermudah-mudahan di dalam lisannya. Kemudian yang kedua adalah al-faraju, yaitu kemaluan. Maka bagaimana supaya seseorang selamat dari meletakkan syahwat kemaluan bukan pada tempatnya? Caranya adalah Allah SWT memberikan jalan yang halal, yang mudah, yang dengannya seorang laki-laki dan juga wanita menjaga kemaluannya, yaitu dengan az-zawaj, dengan cara menikah. Falyatazawwaj, kata Nabi SAW. Dan di sana ada hikmah-hikmah yang banyak. Bukan hanya menjaga seseorang dari kemaksiatan. Dengan adanya pernikahan, maka akan terjadi saling interaksi, saling mengenal satu dengan yang lain. Yang sebelumnya dua keluarga tidak saling tahu satu dengan yang lain, sekarang mereka saling mengenal. Mungkin dari perkenalan itu ada berkembang juga dengan bisnis, dengan kerjasama, saling silaturahim, dan masih banyak lagi. Dan ini adalah sunnah para nabi dan juga para rasul. Mereka dahulu menikah. Nabi Ibrahim, kita tahu beliau menikah, demikian pula Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Musa alaihissalam, dan mereka adalah sebaik-baik manusia. Mereka melakukan pernikahan, termasuk tentunya Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah sunnah para nabi dan juga para rasul. Dan orang yang menikah maka dia akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Ketika dia menikah, Allah SWT akan memberikan ketenangan, berbeda dengan jomblo, ya, yang dalam keadaan pikirannya bercabang, kerja juga tidak konsen, beraktivitas juga tidak konsen, ngelirik kanan, ngelirik kiri, berbeda dengan orang yang sudah menikah, maka dia kehidupannya cenderung lebih tenang. Demikian pula di antara faedahnya adalah memiliki anak keturunan yang di situ seandainya anak-anak tersebut menjadi hamba-hamba Allah yang berzikir, mendoakan untuk kedua orang tuanya, tentunya ini adalah faedah yang besar bagi orang tua. Ketika seorang meninggal dunia, kebanyakan manusia dilupakan. Orang yang masih hidup, mereka sibuk dengan kesibukan masing-masing. Siapa yang paling ingat kepada orang tersebut? Tidak lain kecuali anak-anaknya. Itu pun kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang soleh, akan mendoakan untuk kedua orang tuanya dengan ampunan, dengan rahmat, diluaskan kuburannya, diampuni dosanya. Ini tentunya adalah sebuah faedah. Belum seandainya anak tersebut menjadi anak yang soleh dengan juhud, dengan usaha orang tua, kita berharap semoga ini menjadi pahala yang mengalir bagi orang tuanya, meskipun dia sudah meninggal dunia. Dan tentunya berinfak, seorang mengeluarkan uang untuk istrinya, memberi makan untuk anak-anaknya, itu adalah bagian dari infak yang seseorang apabila dia ihtisab, mengharap pahala dari Allah SWT, maka dia mendapatkan pahala. Satu suapan yang dia berikan kepada istrinya, dia dapat pahala. Satu suap nasi yang dia berikan kepada anak-anaknya, apalagi kalau anak-anaknya sampai 5, 7, 9, semakin banyak maka semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW, di mana setiap hari turun 2 malaikat, salah satu di antaranya berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ganti.
para ulama menjelaskan masuk di dalamnya adalah infak yang dikeluarkan oleh seorang ayah untuk anak dan juga istrinya, akan didoakan oleh malaikat semoga digantikan. Sehingga tidak heran bagaimana keberkahan orang-orang yang sudah menikah. Dulu pas masih sendiri mungkin gajinya besar, ya, dan ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa, habis untuk berpoya-poya, main ke sana, main ke sini. Tapi ketika dia menikah, justru malah bisa menabung, justru malah bisa beli rumah, justru malah bisa beli motor misalnya. Ada di sana keberkahan tersendiri bagi orang yang sudah menikah. Ya, karena masing-masing dari anak istri kita itu sudah membawa rezekinya. Kita hanya sebagai perantara saja. Sampainya rezeki tersebut kepada anak istri kita. Ala kulli hal, keutamaan dan juga hikmah dari menikah ini banyak sekali. Di antaranya, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menjaga pandangan. Dan kita diperintahkan untuk menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka menjaga sebagian dari pandangan mereka. Karena syahwat kemaluan kebanyakan berasal awalnya adalah dari pandangan. Memandang sesuatu yang diharamkan akhirnya berkembang menjadi perzinahan. Sehingga di antara yang menjaga seseorang dari pandangan yang diharamkan tersebut adalah dengan cara dia menikah. Ucapan beliau aghaddu, lebih menjaga, menunjukkan bahwasanya menikah adalah sebagian dari usaha untuk lebih menjaga pandangan. Mungkin saja orang yang sudah menikah dia masih melihat sesuatu yang diharamkan. Mungkin saja, dan itu adalah sesuatu yang diharamkan jelas. Tapi ketika dia menikah ini lebih terjaga lagi. Berbeda kalau dia dalam keadaan masih jomblo, masih dalam keadaan belum menikah. Jadi ini adalah usaha kita untuk bisa lebih menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan lebih menjaga kemaluan. Karena dia memiliki sesuatu yang halal. Yang di situ dia meletakkan syahwatnya, di situ dia melampiaskan nafsunya di dalam sesuatu yang halal. Lebih menjaga, berbeda dengan orang yang belum menikah, maka ini dikhawatirkan terjatuh di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, baik onani atau masturbasi atau na'udzubillah min dzalik adalah perzinahan. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Wa man lam yastati', dan barang siapa yang tidak mampu, yaitu tidak mampu untuk melakukan pernikahan, maka Nabi SAW memberikan di sana solusi yang kalau kita kerjakan, meskipun kita belum bisa menikah, menunggu sampai Allah SWT memberikan kemudahan, maka insya Allah ini bisa menjaga mata kita, bisa menjaga kemaluan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Apa kata beliau? Fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'alaihi bis-shaum, dan fa'alaihi kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, maka hendaklah dia atau wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena menjaga kemaluan, menjaga mata ini adalah sesuatu yang wajib dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kalau memang tidak ada cara lain selain berpuasa, maka kita berpuasa. Dan maksud berpuasa di sini adalah memperbanyak puasa. Ya, fa'alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia berpuasa, maksudnya adalah memperbanyak puasa. Kalau memang dikhawatirkan kita akan terjerumus sementara kita belum mampu. Fa innahu lahu wija'un, karena sesungguhnya puasa ini adalah
sesuatu yang merupakan perisai. Sebagaimana dalam hadis yang lain, as-siyam as-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Jadi puasa ini adalah wija, adalah perisai yang bisa menjaga seseorang dari kemaksiatan. Dan kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, maka jalan darah yang ada di dalam tubuhnya ini akan menyempit. Dan syaitan itu berjalan di dalam diri manusia di majrad dam, di jalan darah kita. Kalau jalan darahnya luas, maka dia akan leluasa untuk menggoda manusia. Tapi ketika jalan darah itu sempit, maka dia pun akan kesempitan di dalam jalan darah tersebut, sehingga dia tidak bisa leluasa menggoda seseorang. Mungkin masih bisa menggoda, tapi dia akan kesulitan untuk menggoda seseorang ketika tempat dia jalan adalah sesuatu yang sempit bagi dia. Ini menunjukkan tentang keutamaan puasa bagi orang yang khafa ala nafsihi, ya takut atas dirinya al-uzbah, ya dalam keadaan dia belum bisa menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perzinaan, maka dalam keadaan demikian adalah dia memperbanyak puasa. Dan ini menunjukkan para pemirsa sekalian bahwasanya seseorang ketika dia berpuasa, maka niatnya adalah ketaatan kepada Allah SWT, dan di antara ketaatan adalah menjauhi kemaksiatan. Karena ketaatan bisa berupa menjalankan perintah, bisa juga menjauhi kemaksiatan. Ketika dia berpuasa niatnya, ya Allah, biar saya tidak banyak melihat sesuatu yang diharamkan, biar saya tidak terjerumus ke dalam syahwat yang diharamkan. Kemudian dia berpuasa, maka ini adalah termasuk niat yang lurus di dalam berpuasa. Nah, Assalamualaikum. Summa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Nah, kemudian fadhal. Wa qala silatu an Ammarin, man soma yawma syakki faqad asa Abul Qasimi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian beliau mendatangkan bab yang baru, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau membuat judul bab dengan hadis. Membuat judul bab dengan hadis. Terkadang beliau rahimahullah di dalam Sahih Bukhari menggunakan manhaj ini. Dan telah berlalu beliau rahimahullah terkadang menyebutkan hadis-hadis yang mu'allaq, yaitu tanpa di sana sanad antara beliau menghilangkan sanad antara beliau sampai Nabi SAW, seperti dalam hadis ini. Maka para ulama memiliki muamalah yang khusus terhadap hadis-hadis yang mu'allaq yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan sudah disampaikan, kalau beliau sampai mengatakan seperti ini, dan ini adalah sighatul jazm, ya, sighah yang menunjukkan beliau memastikan ini adalah hadis yang sahih. Bab ucapan Nabi SAW, kalau kalian melihat hilal, maka adalah kalian berpuasa. Maksudnya adalah hilal bulan Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, dan kalau kalian melihat hilal juga, yaitu di bulan berikutnya, fa'aftiru, maka hendaklah kalian berbuka, yaitu besok kalian berbuka dan melakukan sholat hari raya. Maka beliau ingin menjelaskan di dalam bab ini bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan. Dan Nabi SAW telah menjelaskan
bahwa masuknya bulan Ramadan adalah ditandai dengan di antaranya yang pertama adalah melihat hilal. Melihat hilal Ramadan. Jadi seseorang ketika dia melihat, dan itu terjadi pada tanggal 29 Sya'ban setelah maghrib, maka berusaha manusia untuk melihat hilal sebagaimana di zaman Nabi SAW. Kalau ada salah seorang di antara mereka yang melihat, kemudian dikabarkan kepada penguasa dan diterima pernyataannya, maka manusia diperintahkan untuk berpuasa besok. Meskipun hanya satu orang saja. Tidak harus semuanya mereka melihat hilal. Seandainya satu orang saja dan diterima persaksiannya, maka manusia diperintahkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak diterima, sehingga dianggap tidak terlihat hilalnya, maka disempurnakan. Kemudian yang kedua, cara yang kedua nanti akan disebutkan bagaimana seandainya tidak terlihat hilal dan sebabnya adalah karena mendung atau karena memang tidak terlihat. Maka dalam keadaan demikian disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Sehingga seseorang berpuasa lusanya. Ini adalah cara yang ada di dalam agama Islam. Jadi caranya adalah dengan ru'yah. Sumu li ru'yatihi, idza ra'aitumul hilala fasumu, wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Wa qala silatu an Ammar, dan berkata Silah dari Ammar, man sama yawm asy-syakki faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpuasa di hari syak. Syak artinya adalah ragu-ragu. Dan hari syak yang dimaksud adalah tanggal 30 Sya'ban. Karena tanggal 30 Sya'ban ini adalah hari yang ragu-ragu. Misalnya tanggal 29 tidak terlihat hilal. Tanggal 29 tidak terlihat hilal. Mungkin karena mendung. Akhirnya tanggal 30, kalau kita melihat petunjuk Nabi SAW, maka kita sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Artinya tanggal 30 hari, tanggal besoknya itu bukan tanggal 1 Ramadan. Kita baru berpuasa pada tanggal setelahnya, yaitu 2 hari setelahnya. Berarti tanggal 30 ini dinamakan dengan Yaumus Syak, hari yang meragukan. Karena mungkin saja tanggal atau hari tersebut adalah tanggal 1 Ramadan. Cuma kita tidak melihat hilal saja karena mendung misalnya. Sehingga tanggal tersebut atau hari tersebut dinamakan dengan Yaumus Syak, dinamakan dengan hari yang meragukan. Ada sebagian orang, karena itu adalah hari yang meragukan, mungkin Sya'ban, mungkin Ramadan, dia berpuasa. Sengaja dia berpuasa di tanggal tersebut dengan alasan kehati-hatian. Karena mungkin saja itu tanggal 1 Ramadan. Apa salahnya kita berpuasa? Ya. Apa kata Ammar di sini? Beliau mengatakan, barang siapa yang berpuasa di hari syak, faqad asa Abul Qasim, sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim ini adalah kunyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya anak namanya Al-Qasim dan kunyah beliau adalah Abul Qasim. Bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa orang yang berpuasa di tanggal 30 Sya'ban, dan itu adalah Yaumus Syak, hari yang meragukan, dengan maksud untuk kehati-hatian, dia telah bermaksiat. Bukan mendapatkan pahala, justru malah bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hadis yang lain telah berlalu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqaddamu Ramadan,
la taqaddamu Ramadan, dan kelanjutannya bisawmi yaumin aw yaumain, dengan berpuasa satu hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya, dengan maksud untuk kehati-hatian tadi. Illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu, kecuali seseorang yang dahulu sebelumnya sudah terbiasa melakukan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Seperti orang yang sudah terbiasa melakukan puasa Sya'ban atau puasa Senin Kamis atau puasa Nabi Daud, kemudian pas tanggal 30 Sya'ban tidak masalah dia berpuasa, atau dia mengqadha puasa sebelumnya. Nah, jadi di hari tersebut yang disunahkan adalah kita kalau ingin berpuasa, ya puasanya ada sebabnya. Ya, kalau tidak ada di sana sebab, maka 1 hari sebelum datangnya bulan Ramadan kita tidak berpuasa, sebagaimana ucapan Nabi SAW, la taqaddamu Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain. Nah, Assalamualaikum. Summa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Abdullah bin Maslamata an Malikin an Nafi'in an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadana faqala la tasumu hatta tarau al-hilala wa la tuftiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqdurulah. nah, kemudian beliau mendatangkan hadis Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang Ramadan. Kemudian beliau berkata, la tasumu hatta tarawul hilal, janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Artinya jangan berpuasa sebelumnya sampai kalian melihat hilal. Kalau melihat hilal baru kalian berpuasa. Wala tuftiru hatta tarawhu, dan janganlah kalian iftar, membatalkan puasa kalian, tidak berpuasa sampai kalian melihatnya, yaitu sampai melihat hilal bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum faqdurulah, kalau ditutupi atas kalian seperti mendung, awan atau debu sehingga menghalangi manusia untuk melihat hilal, karena hilal ini kecil ya butuh kecerahan. Kalau sampai di sana ada mendung atau debu yang banyak sehingga tidak terlihat, maka tidak akan kelihatan hilal tersebut. Bagaimana sikap yang harus kita ambil? Faqduru lahu, maka hendaklah kalian sempitkan untuknya. Dan maksud sempitkan untuknya di sini dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain. Nanti akan disebutkan setelahnya. Beliau mengatakan fa in ghumma alaikum fa akmil iddata 30. Kalau ditutupi atas kalian mendung misalnya, maka adalah kalian sempurnakan jumlah menjadi 30, yaitu sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan hadis-hadis Nabi SAW ini saling berkaitan satu dengan yang lain, ya saling menjelaskan, menafsirkan satu dengan yang lain. Faqduru lahu, maka hendaklah kalian, ada yang mengartikan persempit, dan yang dimaksud adalah persempit bulan Ramadan. Ya, bukan persempit bulan Sya'ban, tapi persempit bulan Ramadan. Yang dipersempit bulan Ramadan artinya besok dianggap bulan Sya'ban, persempit bulan Ramadan, dan bulan Sya'ban diluaskan menjadi 30 hari. Jadi hadis-hadis Nabi SAW ini saling berkaitan satu dengan yang lain, saling menafsirkan satu dengan yang lain. Nah, satu lagi. Assalamualaikum. Summa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Abdullah bin Maslamata
qala haddatsana Malikun an Abdullah bin Dinarin an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asy-syahru tis'un wa isruna lailatan fala tasumu hatta tarawhu fa in gumma alaikum fa akmilul iddata salasina. Nah, kemudian beliau mendatangkan hadis Abdullah bin Umar juga yang di situ ada tambahan. Nabi SAW mengatakan asy-syahru tis'un wa ishruna lailah. Bulan itu ada 29 malam atau 29 hari. Jadi minimalnya adalah 29. Tidak mungkin bulan qamariyah itu kurang dari 29 hari. Tidak mungkin 28 hari. Dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Jadi ada dua kemungkinan, 29 atau 30. Fala tasumu hatta tarawhu. Maka janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Makanya tadi dikatakan tanggal 29 Sya'ban kita melakukan ru'yah. Karena bulan Sya'ban tidak mungkin kurang dari 29 hari dan tidak mungkin lebih dari 30 hari. Tanggal 29 Sya'ban ya kemungkinan besok tanggal 1 Ramadan. Jangan kalian berpuasa sampai kalian melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata 30. Kalau ditutupi maka adalah kalian sempurnakan iddah yaitu jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan ini menjelaskan ucapan Nabi SAW sebelumnya faqduru lahu. Nah, insyaallah sampai di situ dulu, kita lanjutkan besok biiznillah. Nah, Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Masyaallah atas pemaparan materinya. Masyaallah sangat banyak sekali faedah yang kita dapatkan. Barakallahu fikum pemirsa HSI Al-Bahri YouTube channel dimanapun Anda berada. Masyaallah kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi interaktif. Silahkan layangkan pertanyaan Anda melalui telepon di nomor 082211950008. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu pemenang kuis di episode ke-6 saja. Episode Halaqah Ramadhaniyah 1445 Hijriah di episode yang ke-6 yaitu kemarin. Tafadhal. Pemenangnya Masya Allah atas nama Erwat Albar ya, dari Pekanbaru, Masya Allah. Ini pemenang kuis untuk kuis Ramadhaniyah di edisi yang ke-6, di episode yang ke-6. Barakallahu fikum, kami ingatkan kembali bagi Anda, Masya Allah kita sekarang masuk ke sesi interaktif. Silahkan layangkan pertanyaan Anda di nomor 0822-1195-008. Silahkan Anda bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui telepon langsung atau mengirimkan pesan melalui pesan singkat. Masya Allah Ustadz, sudah masuk pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ART 232. Ustadz ingin bertanya, ketika sholat tarawih, seorang makmum ketinggalan 1 rakaat dari imam. Ketika imam sudah salam, apa yang harus dilakukan makmum? Ikut salam atau menyempurnakan rakaat yang tertinggal? Jazakallahu khairan. Nabi SAW mengatakan, faman fatahu fa'atimmu. Barang siapa yang ketinggalan, maka adalah dia sempurnakan. Karena sholat tarawihnya 2 rakaat, ketika kita sebagai seorang makmum ketinggalan 1 rakaat, dan imam mengucapkan salam, kita sempurnakan. Kita berdiri dan menyempurnakan 2 rakaat dan bersegera. Ya, jangan kita terlalu panjang membaca ayat atau surat yang setelah Al-Fatihah supaya kita bisa mengikuti imam pada rakaat berikutnya. Nah, Masya Allah, syukurnya oleh atas jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, izin bertanya, saya anggota HSI 241 dari Serang. Saya mau tanya bagaimana kalau ada anggota keluarga kami yang meninggal, apakah boleh kami mengaji di hadapan si mayit? Terus untuk ziarah kubur apa yang dibaca? Syukran Ustaz. Oh iya, kalau memang boleh mengaji, surat apa yang harus dibaca? Jazakallahu khairan Ustaz. Baik.
Dalam masalah pengurusan jenazah, maka alhamdulillah Rasulullah SAW telah mencontohkan, telah menjelaskan bagaimana cara memperlakukan orang yang telah meninggal dunia, baik itu keluarga kita maupun yang lain. Dan ketika beliau SAW masih hidup, meninggal, Hamzah terbunuh di perang Uhud, kemudian juga 3 putri beliau, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, meninggal ketika beliau masih hidup. Anak-anak laki beliau termasuk diantaranya adalah Qasim, Abdullah, meninggal juga ketika beliau masih hidup. Sekarang bagaimana beliau memperlakukan jenazah-jenazah tersebut yang mereka adalah keluarga beliau. Khadijah juga meninggal ketika beliau SAW masih hidup. Dan ternyata sangat sederhana. Pertama adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, kemudian menguburkan. Dan ini adalah ikram, ini adalah bentuk pemuliaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dimandikan sebagaimana orang yang hidup mereka mandi, orang yang meninggal dunia dimandikan, diberikan pakaian dengan pakaian yang putih, kemudian disolatkan, didoakan dengan ampunan, kemudian setelah itu dikuburkan dengan cara yang sangat memuliakan orang yang meninggal dunia. Inilah Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian setelah itu bagi orang-orang yang masih hidup disyariatkan mereka untuk berziarah. Bahkan ketika dikuburkan, setelah dikuburkan didoakan dengan ketetapan hati, dengan ampunan dosa. Kemudian setelah itu disyariatkan bagi orang-orang yang masih hidup, keluarganya dan yang lain untuk berziarah kubur. Sangat sederhana dan tidak dinukil dari Nabi SAW bahwasanya beliau membacakan surat tertentu kepada orang yang meninggal dunia, entah itu surat Yasin atau surat Tabarak atau surat yang lain. Tidak dinukil dari beliau SAW dan juga para sahabatnya bahwasanya mereka membacakan surat-surat tersebut. Kemudian berziarah kubur disyariatkan, dan ini yang insyaallah bermanfaat bagi orang yang telah meninggal dunia, tapi dengan cara yang dibenarkan. Dan Nabi SAW telah mencontohkan bagaimana cara berziarah kubur. Datang ke kuburan, kemudian melihat pemakaman, kemudian setelah itu mengucapkan salam, mengatakan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Apa isinya? Isinya adalah semoga diberikan keselamatan. Semoga diberikan keselamatan termasuk dari azab kubur, dari azab jahannam. Dan ini yang bermanfaat bagi yang dikunjungi, yang diziarahi maupun yang menziarahi. Orang yang menziarahi dapat pahala karena mengikuti sunnah Nabi SAW, karena mendoakan untuk orang lain. Orang yang diziarahi maka dia mendapatkan faedah, yaitu didoakan. Mungkin ada di antara mereka yang saat itu sedang diazab oleh Allah SWT. Datang anaknya, datang istrinya, mendoakan dengan sungguh-sungguh. Kemudian Allah SWT menerima, mengabulkan dan menghentikan azab tersebut. Ini secara singkat bagaimana muamalah kita terhadap orang yang telah meninggal dunia. Allah Ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah, syukur Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum para pemirsa HSI Al-Bukhari YouTube channel dimanapun Anda berada. Kembali kami ingatkan bahwa Anda bisa menelpon, berinteraksi atau berinteraktif langsung bersama Ustaz Duna, bertanya langsung kepada beliau. Silakan layankan pertanyaan Anda melalui line telepon di nomor 082211950008. Kami ulangi, Anda bisa berinteraktif di nomor 082211950008. Ustaz, Masya Allah, masuk lagi pertanyaan tanpa menyebutkan nama ini, Ustaz. Masya Allah ya. Izin bertanya, Ustaz, bolehkah seorang ibu jadi imam sholat tarawih
untuk anak laki-laki yang sudah balik tapi bacaan Al-Quran belum fasih karena ayahnya sedang tidak di rumah? Barakallahu fikum Ustaz, mohon jawabannya. Ya, tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki ya. Jadi laki-laki yang mengimami wanita, demikian sunnah Nabi SAW. Adapun dia belum fasih, selama ketidakfasihan dia dalam membaca Al-Quran tidak membatalkan sholatnya, tidak masalah. Mungkin panjang pendeknya masih kurang, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia membaca Al-Fatihah dan bacaan Al-Fatihahnya di sana ada kefatalan di dalam bacaan. Seperti misalnya sampai merubah makna an'amta jadi an'amtu misalnya. Maka ini bisa membatalkan salatnya, tidak sah Al-Fatihahnya. Dan kalau Al-Fatihahnya tidak sah, maka salatnya tidak sah. Kalau memang fatal kesalahan dia dalam membaca Al-Fatihah, maka solusinya wallahu ta'ala a'lam, sholat sendiri-sendiri. Sang ibu sholat sendiri, kemudian sang anak, karena memang kemampuan dia seperti itu. Semoga Allah SWT mengampuni, dan semoga anak tersebut terus belajar. Jadi bukan berarti dia menerima apa adanya ya ketidakfasihan dia, tapi dia berusaha untuk belajar. Kalau seseorang sudah berusaha, semoga Allah SWT mengampuni, semoga Allah SWT memaafkan yang demikian. Tapi yang penting kita sudah berusaha. Wallahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Masya Allah, sekarang kayaknya sudah masuk nih penelpon penanya interaktif. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan ibu siapa dan dari mana? Dengan Aziza di Bandung. Masya Allah, silakan Ibu Aziza di Bandung, pertanyaannya. Ustadz izin bertanya, apakah boleh melakukan sholat rawatib secara berjamaah? Masya Allah. Itu saja Ibu pertanyaannya. Barakallahu fikum. Ya. Ustaz, silakan Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Silakan Ustaz jawabannya. Iya. Sunnah Nabi SAW bahwasanya salat rawatib ini dikerjakan sendiri-sendiri, bukan dikerjakan secara berjamaah. Itulah yang dinukil dari Nabi SAW. Nah, tidak ada di sana nukilan bahwasanya beliau melakukan salat rawatib ini berjamaah dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan dikhawatirkan apabila dilakukan hal yang seperti ini, yaitu salat rawatib dikerjakan secara berjamaah, dikhawatirkan ini adalah termasuk bid'ah di dalam agama yang dikatakan oleh Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Karena siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Salat rawatib sendiri asalnya ada syariatnya, tapi kalau dikerjakan dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Nabi SAW, tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini bisa menjadi bid'ah di dalam agama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah Ustaz, syukranil khairan atas jawabannya. Barakallahu fikum Ustaz. Sekarang ada pertanyaan lagi masuk dari pesan singkat dari, Masya Allah, ada telepon lagi masuk. Barakallahu fikum. Kita dahulukan dulu yang penelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib dengan ibu siapa? Dari mana? Saya Herni dari Brebes, Ustaz. Masya Allah, Ibu Herni dari Brebes. Silakan pertanyaannya Ibu Herni. Alhamdulillah, baru beberapa hari ini kan saya ikut kajian Ustadz ya. Masya Allah. Barakallahu. Ya, kemarin mendengar membayar fidyah itu kan kalau untuk 30 hari itu 45 kilo ya Ustadz ya. ya. Nah ini kami kan ada orang tua yang sakit-sakitan ya, tidak bisa puasa. Baik. Jadinya untuk membayar 45 kilo itu sepertinya kalau langsung ya itu kan nggak bisa Ustadz.
kalau seumpamanya kami bayarnya setiap hari saja, itu minimal memberi makannya berapa kali dalam sehari. Terus apakah boleh, karena saya ini jauh dengan orang tua ya, jadi saya yang bayar di sini gitu Ustadz, yang ngasih orang miskin makan gitu. Itu boleh apa tidak Ustadz? Ya. Masya Allah. Ya mungkin itu saja Ustadz. Ya. Masya Allah. Terima kasih. Barakallahu fiik. Ibu Herni dari Brebes, silahkan Ustaz Amin. jawabannya. Iya. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah seseorang membayar dari setiap hari. Dari satu hari, misalnya hari ini Bapak tidak berpuasa, kemudian malam hari kita mengundang satu orang miskin sampai dia kenyang. Besok lagi juga demikian. Terus setiap hari sampai selesai. Tidak masalah. Baik orang miskinnya itu saja atau berganti-ganti dengan yang lain. Dan boleh lebih dari satu. Misalnya kita undur 3 hari ke depan misalnya, kemudian kita langsung mengundang 3 orang miskin. Ya, bapak, kemudian istrinya misalnya dengan anaknya. Boleh, silakan dilakukan yang demikian. Kalau memang mengumpulkan menjadi 45 kilo ini sesuatu yang memberatkan, tidak masalah seseorang mencicil setiap satu hari yang ditinggalkan, yang ayah kita tidak bisa berpuasa di dalamnya, kita memberi makan satu orang miskin sampai dia kenyang, atau kita berikan dia 1,5 kilo beras. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masya Allah. Barakallahu fiikum Ustaz atas jawabannya. Sekarang kita lanjutkan pertanyaan melalui pesan singkat dari Syafri di Minahasa Utara. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, mau izah apakah yang Rasulullah sampaikan pada hadis wasiat perpisahan Rasulullah yang sampai menjadikan para sahabat bergetar hatinya? Mohon jawabannya saja kalau heran. Kalau kita melihat lafaz hadisnya tidak disebutkan. Ya, Irbad ibn Sariyah beliau mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharifat minha al-uyun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami sehingga menjadikan hati kami bergetar, menjadikan mata kami menangis. Cuma tidak disebutkan di situ apa mau'izah yang beliau sampaikan. Cuma para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan mau'izah adalah nasihat yang mendalam. Nasihat yang mendalam yang isinya adalah targhib, tarhib. Targhib artinya adalah dorongan untuk beramal soleh, dorongan untuk memperhatikan masalah akhirat. Kalau tarhib adalah ditakut-takuti dengan sesuatu, ditakut-takuti dengan azab, dengan neraka. Itu dinamakan dengan mau'izah. Dan Nabi SAW dahulu melakukan yang demikian bersama para sahabatnya. Ada yang mengatakan sepekan sekali. Artinya tidak setiap hari beliau melakukan mau'izah. Disebutkan di antara hikmahnya adalah supaya hati ini tidak bosan, karena hati juga memiliki kebosanan. Kalau setiap hari isinya adalah targhib, tarhib, targhib, tarhib, dikhawatirkan dia akan bosan. Tapi kalau misalnya dijarangkan sampai sepekan sekali, ya kita dalam keadaan lemah, dalam keadaan lalai, kemudian diingatkan dengan mau'izah yang hasanah, mau'izah yang balighah, maka ini bisa membangkitkan kembali semangat untuk beramal dan menjadikan seseorang takut kembali dengan azab Allah SWT. Jadi tidak disebutkan di dalam hadis tersebut apa isi mau'izahnya, tapi mau'izah artinya adalah seperti yang tadi kita sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Syukuran Ustaz, barakallahu fikum atas jawabannya. Kemudian Masya Allah sudah masuk lagi nih penanya melalui line telepon. Ini mungkin penanya terakhir Ustaz di episode kali ini, karena Masya Allah tidak terasa waktu sudah berlalu, ini sudah hampir mendekati 1 jam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, dengan Bapak siapa? Dari mana, Pak? Dengan Bapak Bambang Indrayit Besigit dari Oh, Kalimantan Selatan. Masya Allah, Bapak Bambang dari Kalimantan Selatan. Silakan pertanyaannya, Pak Bambang. Pertanyaannya ini kan kita kan biasanya ini kan mau salat tarawih nih, Iya. salat tarawih. Nah, di situ kan dianjurkan ustadznya untuk melakukan salat sunat iftitah sebelum salat tarawih. Nah, terus lagi disarankan oleh ustadznya, dianjurkan gitu lah. Salat sunat iftitahnya itu dilakukan berjamaah. Nah, dilakukan berjamaah. Bagaimana itu hukumnya salat sunat iftitahnya itu berjamaah? Karena baru-baru ini aja baru ada surat edarannya gitu dari ustadz tersebut gitulah. Nah, ini sangat membingungkan, sebagian ada jamaah yang tidak mengikuti, duduk-duduk saja sebelum memulai salat tarawih. Kemudian sambil menunggu salat tarawih baru ikut. Sebagian lagi mengatakan tidak ada sunnahnya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap jamaah yang lain gitu yang mengerjakan gitu? Karena berjamaah gitu. Kemudian yang kedua Ustadz, yang saya pertanyakan, saya ini kan anggota HSE angkatan 181. Masya Allah. Kemudian istri saya angkatan 191. Masya Allah. Kita itu saking senangnya gitu ya mendengar pelajaran dari HSE. Nah, kadang-kadang istri saya ini banyak tertinggal karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga. Memang istri saya itu ibu rumah tangga full, 100% ibu rumah tangga di rumah. Cuman kadang-kadang dia nggak sempat menjawab gitu. Jadi kadang-kadang ada dari admin HSE itu tolong HSE-nya evaluasinya segera dijawab. Karena istri saya tidak sempat, jadi saya yang jawabkan gitu. Ini apakah termasuk di dalam berdusta gitu atau gimana? Karena betul-betul saya sangat senang ikut belajar HSE ini, gitu. Walaupun gimana gitu ya, pokoknya senang sekali anak saya sarankan juga ikut. Kadang-kadang sudah 2 kali dikeluarkan gitu Ustaz, karena kadang-kadang telat, kadang-kadang nilainya anjlok gitu kan, jadi dikeluarkan karena nilai rasib. Karena pelajaran HSE ini terus terang mudah sekali dicerna dan pembawaan Ustadznya itu sangat gampang diterima gitu. Seperti tadi menjelaskan yang sering tiap tahun itu kan jadi masalah, itu masalah awal Ramadan, padahal kan sudah jelas gitu. Sunnahnya begini cara melihat. Gitu saja Ustadz pertanyaannya. Atau mungkin kita nanti suatu saat masukkan anak itu, tapi kita juga ikut mendengarkan, membantu anak, memotivasi agar ikut HSE, kita juga ikut sambil menjawabkan, gimana ini Ustaz? Apakah ini termasuk dalam berdusta atau gimana Ustaz? Baik. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ustaz silakan jawabannya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang disebutkan oleh bagian ulama itu adalah iftitah sebelum melakukan salat tarawih. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang mengatakan bahwasanya itu adalah bagian dari salat malam di bulan Ramadan. Cuma Nabi SAW melakukannya ringan. Ia melakukannya ringan sebagai pemanasan. Ya tidak langsung, karena beliau salatnya panjang-panjang. Sehingga dilakukanlah 2 rakaat tersebut dengan ringan. Dan wallahu alam, kalau memang itu adalah bagian dari salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan, maka tidak masalah seseorang melakukannya secara berjamaah. Tidak masalah seseorang melakukannya secara berjamaah. Jadi niatnya adalah itu adalah bagian dari salat tarawih. Bagian dari salat tarawih, dan salat tarawih adalah salat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga kalau dilakukan secara berjamaah, maka tidak masalah sebagaimana kita melakukan sholat malam di bulan Ramadan secara berjamaah.
Jadi sholat tarawih adalah sholat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, jadi seandainya niatnya adalah seperti itu, tidak masalah dilakukan secara berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian setelahnya adalah tentang masalah membantu ya istri dalam menuntut ilmu ya. Maka sebagaimana kita tahu sebenarnya tujuan kita dalam mengadakan evaluasi ini adalah supaya kita bersungguh-sungguh. Masing-masing dari peserta, santri maupun santriwati ini belajar berusaha untuk memahami, mempersiapkan diri untuk ditanya. Ini maksudnya. Jadi masuk benar-benar ilmu itu di dalam hatinya sehingga dia memahami benar agama Allah. Dan Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, Allah SWT akan menjadikan dia paham tentang agamanya. Ini maksudnya. Dan alhamdulillah dengan taufik dari Allah SWT banyak yang mengambil faedah dengan cara seperti ini. Dan kemudian mungkin bisa kita berikan solusi. Kalau memang ibu istri dalam keadaan dia sibuk, maka caranya bukan kita bantu untuk mengerjakan evaluasinya, tapi kita bantu dia ngerjakan pekerjaan rumahnya. Jadi bapak dulu mungkin yang beres-beres rumah, nyuci piring, ngurus anak dan lain-lain, nanti ibu yang dengarkan dan mengerjakan evaluasi. Itu mungkin solusi dari kita, dan bapak dan ibu lebih tahu ya keadaan dan kondisi rumahnya. Cuma ini adalah solusi saja. Kalau memang ada solusi yang lebih baik dan ibu bisa lebih fokus mendengarkan, kemudian mengerjakan evaluasi, tentunya inilah yang kita inginkan. Tapi seandainya Bapak Bambang yang di Kalimantan tadi ya, dan mungkin ini banyak di tempat yang lainnya, bukan hanya di Kalimantan, di rumah saya juga ada yang seperti itu ya. Seandainya la qadarallah salah satu di antara anggota keluarga kita kok tidak sempat dan khawatir nanti dikeluarkan misalnya ya di DO gara-gara dia terlambat terus misalnya, maka kalau dari saya pribadi tidak masalah ya. Cuma kita berharap setelah itu kalau ada waktu ya mendengarkan ya, dan dijelaskan oleh bapak misalnya, ini tadi ada pertanyaan seperti ini ya, kira-kira jawabanmu apa ya, karena maksudnya adalah supaya sampai ilmu ini kepadanya, bukan hanya sekedar terus ya halaqah selanjutnya sampai lulus, sementara kita jarang mendengarkan misalnya. Tentunya bukan itu maksudnya. Jadi setelah itu meskipun awalnya orang lain yang mengerjakan, istrinya atau suaminya, sampaikan tadi ada pertanyaan seperti ini, atau suruh dengerin dulu kalau memang sudah ada kesempatan, sehingga ilmu ini sampai kepada beliau. Jadi kalau dari saya pribadi, semoga ini bukan termasuk kedustaan, dan kita berharap semoga ini termasuk apa, ta'awun al-birri, saling bekerja sama ya. Jadi untuk menuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Masyaallah, barakallahu fiikum Ustaz, masyaallah subhanallah khairan atas jawabannya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir di sesi kali ini di episode yang ke-7 di Halaqah Ramadaniyah 1445 Hijriah. Dan sekarang masyaallah kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Silahkan persiapkan masyaallah ya telepon seluler Anda untuk menjawab pertanyaan kuis yang akan kami berikan dan tampil di layar kaca. Silahkan kuisnya untuk episode yang ke-7, apa yang dimaksud hari syak, meragukan, dan apa hukum berpuasa di hari syak tersebut dengan maksud kehati-hatian. Silahkan kirimkan jawaban Anda, siapa cepat tidak dapat, ke nomor 082211950007 dengan cara ketik nama, kemudian spasi jawaban Anda, kirim melalui WhatsApp di nomor 082211950007.
dan insya Allah pengumuman pemenangnya akan diumumkan besok di episode yang ke-8 dan hadiahnya sangat-sangat menarik. Barakallahu fikum. Masya Allah Ustaz, Masya Allah ini tidak terasa waktu kita sudah berlalu 1 jam Ustaz. Alhamdulillah 3 sesi sudah kita lalui, mulai dari pemaparan materi tadi, kemudian interaktif dan juga kuis terakhir. Masya Allah kita ucapkan syukur dan kelahiran kepada Ustaz Masya Allah atas ilmu yang disampaikan pada hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan besok di episode yang ke-8. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berikan keberkahan kepada semuanya. Taib, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.